ditanggapi oleh kami. Lalu kita sampai pada satu kesimpulan di mana kami ingin mengembalikan semua isu ini kepada niat baik. Niat baik yang awalnya ditujukan untuk membantu Mas Agus Salim. Niat baik inilah yang menjadi landasan diskusi kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga nanti akan disambut oleh teman-teman yang lain, misalnya Mbak Novi maupun Mas Densu yang sebelumnya juga sudah bicara dengan kami dari titik niat baik ini. Kemudian yang kedua juga dilandasi dengan rasa semuanya adalah saudara. Mas Farhat ini bersaudara ini dengan siapapun, dengan kita semua, termasuk yang mendampingi Pak Andi. Pak Andi ini adalah mantan sesepuh Kementerian Sosial. Dengan merasa sebagai saudara ini semua bisa kita bicarakan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya. Ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan uang dan barang. Memang benar pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota. Kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati wali kota dan gubernur. Ini perlu kami sampaikan supaya semua makin memahami aturan-aturan yang ada kaitannya dengan donasi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita menjadi salah satu bangsa yang paling dermawan. Kalau ada yang susah, kita tiba-tiba semua secara spontan ingin membantu. Maka dalam hal inilah kemudian pemerintah membuat ketentuan yang agar semua donasi yang diberikan itu tepat sasaran, bermanfaat bagi yang memang dibantu, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kementerian Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Jadi tidak akan memberikan izin kepada perorangan, tapi memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Dan itu tentu tercatat di dalam Kementerian Hukum dan HAM kalau dulu. Kalau sekarang Kementerian Hukum. Kemudian masa izinnya itu hanya 3 bulan, yang akan bisa diperbaiki setiap 3 bulan. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Semua baik yang dilakukan, yang dia audit oleh akuntan publik maupun oleh intern, itu harus diserahkan kepada Kementerian Sosial tentang keseluruhan pemanfaat dari donasi yang didapat. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan supaya siapapun yang ingin mengumpulkan uang dan barang bisa memproses izinnya, dan izinnya sangat mudah. Izinnya sangat mudah kalau di Kementerian Sosial cukup melalui aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhat dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim, ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi, ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang.
Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Pak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan dalam ini. Saya kira itu harapan saya, tapi selebihnya kami kembalikan kepada Mas Farhad. Monggo Mas Farhad.